Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi yang indah ini patut kita bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama, khususnya pendengar Radio SAD FM yang setia selalu mengikuti dalam program Gerakan Kuasa Allah. Kita percaya biarlah program ini terus menjadikan kita untuk kita tetap semangat. Saya akan mengambil judul yaitu api memperanakan api. Intinya api yang saat ini sudah berkobar itu harus kita sebarkan dimanapun kita berada. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan sendiri mengingatkan bahwa Dia itu api yang menghanguskan. Untuk itu dalam Alkitab api sering sekali menjadi lambang kekuatan, ya, penyucian, pemurnian dan kehadiran Tuhan. Karena jelas di Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Berarti api ini membuat pemberesan, pemurnian. Jadi membakar yang tidak beres. Tapi dari satu sisi api ini memberikan kita pengertian juga semangat yang berkobar-kobar. Dari api yang kecil terus bergabung menjadi api yang besar. Setelah besar kita menyebarkan lagi. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan kita semua bahwa api memperanakan api seperti api yang menyebarkan api lagi, api besar untuk disebarkan menjadi api-api, merupakan panggilan setiap orang percaya untuk dipenuhi dan terbakar oleh Roh Kudus. Kemudian menyebarkan api itu kepada orang-orang lain, khususnya pada saat ini di tengah kondisi kegelapan dunia ini, kekelaman bangsa-bangsa. Ini saatnya api ini betul-betul harus menampak, berdampak bagi setiap orang yang bisa merasakan ini waktunya api Kristus sudah menyala, dan kerinduan Tuhan tidak hanya sampai pada kita tetapi terus menyala, tersebar dan menghasilkan satu kebangunan rohani yang membawa perubahan dalam setiap kehidupan umatnya, kehidupan orang-orang percaya kepadanya, khususnya gereja dan dunia ini. Api di sini juga lambang api Roh Kudus yang membakar hati orang percaya untuk membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang saat ini dalam tekanan, dalam kondisi lemah, dalam kondisi ketidakmampuan, keputusasaan, bahkan hampir padam. Kita yakini bahwa lewat kuasa api Roh Allah dalam diri kita yang berkarya dan terus-menerus kita kobarkan dengan komitmen, konsekuen, konsisten kita, lapar haus akan kehadiran Tuhan,
lewat kebenaran firman-Nya yang akan memerdekakan kita semua. Dimulai selalu dari pribadi kita. Pemberesan itu harus terjadi sehingga kita menjadi orang-orang yang internal kita sebagai manusia rohani membawa dampak eksternal untuk orang-orang sekeliling kita, di mana Tuhan mempercayakan kita semua. Mungkin di dalam kita lingkungan studi kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan pelayanan kita, lingkungan sosial di mana Tuhan percayakan dalam kapasitas kepercayaan Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita menangkap dengan sungguh-sungguh 1 bulan, khususnya di bulan September, kita menerima rema-rema untuk kita merasakan api yang bertambah besar. Kita merasakan beyond limit, tidak ada batasannya. Kita renungkan kembali supaya kita bisa tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena rema ini tetap akan teringat, di mana gereja kita saat itu betul-betul merasakan setelah terjadinya pewujudan gereja keluarga Allah. Terus bertahun-tahun rema tentang biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan itu senantiasa memberi dampak bagi kita untuk terus maju, untuk terus menjaga api supaya jangan sampai padam. Selalu dimulainya yang pertama dalam hidup kita. Yeremia 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ini kekesalan seorang nabi besar, nabi yang Tuhan pilih sejak dalam kandungan. Tetapi dia ngalami juga. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Kalau api roh Allah itu sedang berkarya, tidak ada yang sanggup meredakannya. Oleh karena itu, seorang nabi Yeremia sangat merasakan di mana api ilahi dalam hatinya berkobar untuk dia dapat merasakan bagaimana Allah menghendaki atas hidupnya. Dan dia terus berusaha sekalipun tidak mudah. Bahkan saat itu diperhadapkan bangsa yang tegar tengkuk untuk dia mengalami pertobatan. Tetapi api roh Allah tidak dapat ditahankan. Api roh Allah tetap mengadakan satu pemurnian, pembakaran, kekuatan kuasa yang dinyatakan untuk orang-orang yang tidak berkenan, hidup tidak sesuai dengan kebenaran, sudah tidak lagi menghargai arti kekudusan, sehingga kita harus bangkit menjadi terang, menjadi alat yang lebih siap untuk digunakan Tuhan. Ketika api roh Allah membakar hati yang rindu untuk melayani Tuhan, maka kita akan bergerak seperti saat ini kegerakan yang sudah ada di gereja. Terus menerus, di mana tanpa terasa 13 tahun atau hampir 14 tahun Pondok Daud 24 jam diupayakan supaya betul-betul
api itu menyala, orang-orang yang dalam kesesakan bisa kembali bangkit karena dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tak jemu-jemunya semua kegerakan yang sedang ada, prasarana yang sudah ada, baik radio, baik live streaming, with Pak Ubaja, Miracle.net, ibadah doa di setelah puasa, ibadah-ibadah yang ada secara umum, anak, Yutin, Pro-M, ISS, ibadah spesial, begitu pula UMAS, kaum wanita, ya, dan juga untuk keluarga, kaum pria, satukan untuk kita ini ngerti bahwa prasarana-prasarana yang sudah ada ditunjukkan untuk kita ini harus tidak menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah yang sudah diberikan atas kita semua. Untuk itu kita harus memastikan, kita mengevaluasi dimulai dari kita sendiri. Apakah masih menyala dalam hati kita? Karena api merupakan lambang hadirat Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dia menunjukkan kehadirannya. Saat itulah Musa mulai menyadarinya bahwa dia harus tetap mengobarkan panggilannya untuk menjadi pemimpin yang tetap memiliki kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Api juga sebagai alat pemurnian. Matius 3 ayat 2-3. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi sebagai orang pilihan Tuhan, menyucikan mereka seperti emas. Emas disucikan dan dimurnikan supaya kadarnya kita ketahui yang tidak baik pasti akan dibuang. Dan seperti perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Api penghakiman dan peringatan 2 Tesalonika 1 ayat 7-8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus di dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jelas sekali api itu betul-betul Allah yang menghanguskan. Dia yang punya otoritas, dia juga yang punya kasih agape tanpa syarat. Tetapi dia adalah Allah yang mendidik kita. Untuk itu jangan abaikan hal ini. Lanjutkan lagi, api Roh Kudus juga memberikan kuasa otoritas yang jelas. Di dalam Pentakosta, Kisah Rasul 2:3-4, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka mulai, ya, merasakan kobaran api yang ada, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas sekali, lidah-lidah dengan nyala api. Kita harus juga tahu kalau kita mengenal adanya baptisan Roh Kudus supaya kita menerima otoritas untuk menjadi saksi Allah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kita juga mengetahui bahwa tertulis adanya baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Jadi ini tidak bisa kita lewatkan. Mau tidak mau kita tidak bisa lewat untuk kita terus mengalami kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk melewati tanggung jawab kita setiap kali yang Tuhan izinkan terjadi, untuk kita ini betul-betul dapat dimampukan menjadi suratan Injil yang terbuka, yang dipenuhi oleh Roh Allah dan bekerja menghasilkan buah Roh yang nyata, yang dapat dinikmati banyak orang. Dan apabila kita melakukan bagian kita, kita akan melihat karya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kegerakan yang ada di gereja kita dengan tanggung jawab yang sudah diberikan Pak Ubaja khususnya untuk melakukan satu tanggung jawab membangun pusat pergerakan Roh Kudus, pusat dari kegerakan Roh Kudus global yang sekarang disebut KACT, menunjukkan kerinduan melahirkan para penuai-penuai yang dipenuhi dengan api Roh Allah yang dapat menyebarkan untuk orang-orang yang belum menerimanya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Dimulai dari kita sendiri, evaluasi, bercermin, lalu kita wujudkan hal yang kedua, di mana api yang menyebar itu harus dinyatakan melalui kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu dan penumpangan tanganku atasmu. Jadi Tuhan menginginkan kepada kita semua, kalau baptisan Roh Kudus melengkapi kita untuk kita menjadi saksinya, baptisan api adalah baptisan kelanjutan untuk kita terus diperbarui, dibereskan motivasi kita. Terus kita ada dalam terang kasih Tuhan. Terus untuk kita ini betul-betul dari kehidupan kita sebagai manusia roh itu nyata. Bukan hanya di mimbar, tetapi saat turun. Bukan hanya kita berbicara, tetapi kita sadar kalau kita diingatkan Pentakosta, di mana lidah-lidah dipenuhi dengan nyala api, ya, seperti nyala api. Jadi bukan api, seperti kalau kita lihat filmnya itu jelas sekali. Tujuannya apa? Lidah ini punya otoritas. Oleh karena itu kita jangan sembarangan. Ya, kalau kita sembarangan ngomong, orang yang tidak menjaga lidahnya perlu bertobat. Kenapa? Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi kita kembali diingat, kalau kita tidak menjaga perkataan kita, ibadah kita sia-sia. Maka yuk mari kita bersama-sama. Kalau memang saat ini kita salah, bertobat.
kita mulai banyak ngerem. Saya ingat saat pemuritan SGG diingatkan untuk hari-hari akhir ini. Saat kita sedang diberi kepercayaan Tuhan, mari kita jangan mudah emosi meledak. Musa, orang pilihan, tokoh legendaris. Tetapi karena waktu itu dia tidak menjaga hati. Harusnya dia cukup berkata, tetapi dia memukul saat dimarah. Karena apa? Marah itu berbicara hal yang pahit. Saat itulah dia diingatkan Tuhan. Dia dikatakan Tuhan tidak menghormati kekudusan Allah. Kenapa? Karena saat itu dianggap tidak taat sesuai dengan komando Tuhan. Sehingga dia bisa melihat dari atas gunung Nebo, tetapi dia tidak akan masuk. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan, karena dia alat pilihannya. Hanya mengingatkan kepada kita, seorang tokoh pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita juga melakukan apa yang tidak dikenan Allah. Dan penuhi ucapan syukur, tidak bersungut-sungut. Karena dengan mengucap syukur itu mendatangkan kuasa Tuhan, karena menjadikan kesukaan Allah. Istilah Jawa, selalu nerimo apa adanya, syukuri aja. Jangan sampai kita ini terus berontak, terus menerus, tidak ada habisnya. Sebagai orang percaya, inilah panggilan kita. Sebarkan api, bukan hanya jaga api tetap menyala, tetapi bagikan bagi yang lain. Rasul Paulus selalu mengingatkan Timotius untuk mengobarkan api karunia Allah di dalam dirinya. Karena Timotius ini adalah anak rohani yang sangat menghargai. Maka dengan semangat, dengan perjuangan, kegerakan itu terus dilakukannya. Tuhan yang sudah memanggil kita dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Karena api yang menyala berkobar-kobar dan kita berikan dampaknya, kita sebarkan. Api pemeranakan api, maksudnya menyebarkan, menjangkau lebih banyak kehidupan yang diubahkan. Dan untuk itu kita bisa melihat akan adanya tuaian besar itu dinyatakan. Karena banyak nubuatan untuk bangsa ini, khususnya bangsa Indonesia yang dikasihi Tuhan. Saya percaya lewat api Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu pernah nyata pada para rasul. Maka saat ini kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan, bait Allah, kita ini sebagai bait Allah. Tubuh kita harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai tercemar oleh apapun. Karena api itu harus sungguh-sungguh api daripada Roh Allah, bukan api asing. Mungkin sepertinya sama, tetapi satu membawa kebangkitan, yang satu menghancurkan. Api yang bukan dari Allah memberikan semangat, memacu, mungkin membuat motivasi yang luar biasa, tetapi bukan untuk kemuliaan Allah. Tetapi hal-hal yang itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dalam nama Yesus kita patahkan. Kita mau hidup menjadikan
kita ini hidup yang menggenapi firman Allah. Saksi Allah, suratan Injil yang terbuka untuk orang. Bukan hanya kita ngomong, tetapi kehidupan yang berarti, yang berbuah untuk dapat dinikmati orang lain. Untuk itu, biarlah kita selalu merindukan api Roh Kudus itu terus membakar hati kita, terus menyala-nyala dimanapun kita berada, dengan membawa dampak terang di tengah situasi kekelaman, di tengah situasi yang tidak pasti yang sedang terjadi dalam dunia ini. Termasuk juga hal selanjutnya, api yang Tuhan maksudkan itu membawa satu kebangkitan dan pembaruan terus-menerus, tidak berhenti. Karena apa? Api, kita ingat bangsa Israel, tiang api pada waktu malam menunjukkan, Matius 5:14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Api Kristus yang menyala-nyala itu terus memberi dampak, menyebar kemana-mana, supaya mereka juga melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena perbuatan, buah roh yang nyata, karakter yang sudah dibakar dengan api Roh Allah, karakter kedewasaan yang nyata. Karena saya percaya saat api Roh Kudus membakar setiap kita dan kita sebarkan kepada yang lain, kita akan melihat apa yang Tuhan sudah janjikan satu persatu akan digenapi. Di mana saudara berada, mungkin saat ini saudara sedang merasakan adanya api yang dahsyat dalam kelompok sel, terus lebih menyatukan hati untuk bersama-sama membakar, terus menyebarkan, sehingga kita akan lihat apabila kita mau bekerja sama-sama bekerja dalam kesatuan, tidak merasa satu dengan yang lain lebih, tetapi kita adalah anggota tubuh Kristus yang menyatu. Kita terus sebagai anak-anak yang masing-masing diberi kepercayaan untuk saling melengkapi. Dan kita bisa melihat dalam sepanjang sejarah gereja, kebangunan rohani besar selalu dimulai dengan api yang menyala di hati sekelompok kecil orang percaya. Selalu dimulai hal yang kecil, tetapi berdampak besar, setelah besar berdampak lagi untuk menyebar. Maka saat ini kita harus berdoa, merendahkan diri, minta pencurahan rohnya. Karena ketika api Roh Kudus turun, kota, bangsa, adanya transformasi besar-besaran. Karena kebangkitan untuk memperanakan api yang lebih besar, menjangkau semakin banyak orang. Contoh yang jelas yang sudah sering kita pelajari, kebangkitan yang terjadi di Azusa Street. Ada satu contoh bagaimana api Roh Kudus dalam diri segelintir orang dapat memperanakan api kebangunan rohani yang menyebar ke seluruh dunia dan melahirkan kegerakan Pentakosta. Aplikasinya kita perlu terus berjaga, berdoa, menjaga api kita masing-masing di zaman akhir yang tidak mudah ini. Tidaknya adanya kepastian dan penggenapan Yesaya 60, kegelapan, kekelaman sudah nyata. Maka kita harus bergerak lebih lagi. Dan untuk memastikan kita harus terus saling satu dengan yang lain membangun. Ya,
Kita selalu diingatkan untuk api ini harus terjaga. Kehidupan rohani terus diperbarui hari lepas hari. Sekalipun manusia jasmani makin merosot dengan adanya usia, tetapi manusia batiniahmu harus dalam pembaruan hari lebih berkobar. Karena saya percaya kegerakan ini akan semakin meluas. Apa yang sudah Tuhan percayakan, biarlah tidak kita sia-siakan, tetapi kita akan dukung dengan 3D. Doa, daya, dan dana untuk terwujudnya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan paksaan, tetapi Tuhan mengingatkan kerelaan. Kalau Anda merasakan, Anda bisa melakukan sesuatu. Ingat sang obor Asia yang bernama John Sung, seorang penginjil terbesar abad ke-20 yang sudah membuat banyak orang bertobat, mengenal Yesus Kristus, terutama di Cina, Taiwan, dan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sekitar tahun 1920 sampai 1930, belum merdeka saat itu. John Sung, Song Sangji, lahir dari Hinghua, Fujian, Cina, dari keluarga Kristen. Ayah seorang pendeta gereja Metodis, ibunya buruh tani biasa. Keluarga Sung memang mempunyai tubuh yang rapuh, kesehatan yang kurang baik dan sering sakit. Saat kecil John Sung adalah seorang anak keras kepala, pemarah, tidak pernah menangis ketika dicempeti oleh ayahnya karena kenakalannya. Bahkan ayahnya yang malah menangis setelah memukulnya. Tetapi John Sung adalah anak yang jenius. Ia hafal kitab Mazmur, Amsal, kitab Injil. Suka menulis karangan yang menentang penjajahan Jepang. Sung yang baru 12 tahun sudah biasa menggantikan ayah menjelaskan Alkitab dari mimbar. Luar biasa. Ini akan terjadi penggenapan 3 generasi. Karena itu ia sering dijuluki dengan sebutan pendeta kecil. Sesuatu yang dinilai kecil mungkin tidak dianggap saat itu. Tapi Sung sangat pandai sehingga ia meraih beasiswa bintang pelajar seluruh provinsi pada usia yang ke-18 tahun. Dengan beasiswa tersebut, ia belajar kimia di Wesleyan University di OU. Saat itu ia membayar hidupnya dengan bekerja sebagai tukang sampah dan pembersih mesin di pabrik. Surat kabar di Amerika dan Eropa melaporkan kelulusannya dan kejeniusannya sebagai mahasiswa nomor 1. Studinya dilanjutkan di Ohio State University dan berhasil meraih Master of Science hanya dalam 9 bulan. Lalu Sung mengambil program doktor. Sekali lagi kejeniusan terbukti. Persyaratan bahasa Prancis dan Jerman dipenuhi dengan belajar sendiri selama 1 bulan. Lalu ia lulus dengan gilang gemilang menjadi dokter ilmu kimia hanya dalam 3 semester. Surat kabar Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius sehingga banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan kepada Sung. Bahkan pemerintah Jerman membujuk untuk mengembangkan riset teknologi roket di Jerman. Namun semua itu tidak membuat Sung merasakan damai sejahtera. Ia sering bertanya untuk apa ia hidup. Ia mencari jawaban dalam perenungan firman Tuhan setiap hari. Suatu hari John Sung pernah mengalami gangguan mental. Kejiwaannya terganggu sehingga ia dirawat di rumah sakit jiwa. Bahkan ia pernah putus asa dan mau bunuh diri pada malam 10 Februari 1927. Tetapi ia mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni dosanya dan mengubah namanya menjadi Yohanes. Selama 193 hari di rumah sakit, ia menelaah 1189 pasal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 22 sebanyak 40 kali dengan 40 sudut ekseges yang berada dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Setelah dari rumah sakit jiwa 1927 kembali ke Cina, disinilah suatu kejadian yang terkenal itu terjadi.
Ia berjalan di atas kapal dan membuang hampir semua penghargaan yang diterimanya. Sejak saat itu Sung membuat keputusan untuk melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Tahun 1927 Sung pulang ke Cina dan aktif dalam pengabaran Injil dan pembinaan orang-orang awam sebagai pemberita Injil. Dan banyak orang di bawah datang kepada Yesus melalui pelayanannya. Sekalipun hidupnya tidak lama, tetapi dia sangat berarti. Sebutan Sang Obor Asia menjadi pengertian. Mungkin saat ini saudara sedang dalam keterpurukan atau saudara merasa tidak berdaya. Tetapi percayalah, kalau api itu tetap kau nyalakan, pelajari lagi beyond limit, rema, tangkap lagi, sulut kembali yang mulai padam. Saudara akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak saudara untuk terus, kalau yang belum terima Tuhan Yesus, ini waktunya. Kalau yang sudah mungkin apinya sedang padam, ayo bangkit kembali, masuk lagi, bergabung kembali kepada komunitas yang sehat, yang ada di mana engkau bisa masuk terus dalam skema perjalanan rohani, mengikuti Retreat Encounter, ISBC, bahkan sebagaimana prasarana yang ada, talenta-talenta yang saudara punya bisa disalurkan karena ada sekolah doa, ada sekolah praise and worship, ada ETC, ada hal-hal yang engkau bisa lakukan. Kalau engkau bisa, maka engkau bisa mendaftarkan. Bahkan UC tahun depan akan terus kita sediakan untuk kita terus dapat menyala-nyala satu dengan yang lain. Maka saya percaya, biarlah kebenaran firman ini, sosok kisah seorang yang teranggap mungkin tidak berdaya, mungkin dalam keterpurukan, tapi Yesus datang mencari yang terhilang dan tersesat untuk menjadikan sosok yang luar biasa. Orang-orang seperti Saulus, orang-orang yang tidak suka, radikal terhadap orang percaya Yesus, pada saatnya Yesus sendiri turun tangan untuk dia menjadi sosok yang membawa kebesaran nama Tuhan, seorang yang bernama Paulus. Sehingga saudara banyak belajar lewat kisah para rasul, kita bisa melihat karya Roh Kudus yang nyata, di mana sungguh-sungguh api memperanakan api itu nyata. Api yang menyebar kemana-mana itu sudah dinyatakan. Kita cukup percaya, kita doakan, dan terjadilah sesuai imanmu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.alshaddafm.com atau di www.alshaddafm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.